Halo Sobat ICC, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Devotion bersama ICC Bandung. Pada pagi hari ini, saya Alen yang akan membawakan Devotion pada pagi hari ini. Nah, Sobat ICC, saya akan mengawali Devotion hari ini dengan mengajukan dua contoh pertanyaan yang saya harap saudara bisa menjawabnya dimanapun saudara berada. Yang pertama, saat kita bangun di pagi hari, kebiasaan mana yang biasanya saudara pilih? Pilihan yang A, saudara langsung bangun dari tempat tidur saudara dan saudara langsung menjalankan aktivitas hidup hari itu. Ataukah pilihan yang B, saudara kembali memejamkan mata saudara dan kembali tidur untuk beberapa saat, lalu baru bangun setelah beberapa saat kemudian. Lalu, pertanyaan yang kedua adalah mengenai ketika kita sedang liburan. Pilihan mana yang saudara ambil? Pilihan yang A adalah saudara merupakan orang yang direncanakan segala sesuatunya, yang di-planning dari hal terkecil hingga detail sekali. Misalnya, hari ini akan kemana, ke tempat apa, menggunakan apa. Ataukah saudara merupakan orang yang memilih pilihan yang B, yaitu saudara yang go with the flow, yang tidak direncanakan. Saudara akan mengikuti keadaan saat itu, suasana hati saudara saat itu, mungkin keadaan cuaca saat itu. Pilihan manakah yang saudara ambil? Nah, Sobat ICC, pada pagi hari ini kita akan diingatkan kembali mengenai pilihan. Setiap harinya, dari kita bangun pagi hingga kita tidur kembali di malam hari, kita akan harus selalu menentukan pilihan kita. Banyak hal yang harus kita pilih, baik itu kecil maupun besar. Saya akan membacakan satu ayat dari Galatia 5 ayat 13. Kamu saudara-saudaraku dipanggil untuk merdeka, tapi jangan gunakan kebebasanmu untuk memanjakan daging. Sebaliknya, layani satu sama lain dengan rendah hati dalam kasih. Nah, saudara, apa yang dimaksud dari ayat ini? Teringat dengan apa yang kita bicarakan di awal bahwa setiap hari kita harus menentukan pilihan kita. Kita diingatkan melalui ayat ini bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Tuhan menciptakan kita sebagai anak-anaknya dengan kebebasan untuk memilih. Kita tidak diciptakan seperti robot yang sudah diprogram, yang tidak memiliki kehendak sendiri. Tetapi selain itu, dari ayat Galatia 5 ayat 13 tadi, Tuhan menyampaikan keinginannya agar kita bisa menggunakan kebebasan kita untuk memilih dengan tepat. Memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kenapa saudara Tuhan menginginkan kita agar kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih hal yang tepat? Karena dari setiap hal yang kita pilih ada dampaknya. Baik itu hal kecil ataupun besar, memiliki dampak bagi kita, bahkan bukan hanya saja untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Saat ini saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat lagi dari Ulangan 30 ayat 19 yang berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sobat ICC, di Ulangan 30 ayat 19 tadi mengisahkan ketika Musa sedang memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Musa memberikan pilihan apakah bangsa Israel mau mengikuti firman Tuhan ataukah tidak mengikutinya. Tetapi yang pasti di sini dengan tegas Musa mengatakan bahwa dari setiap pilihan yang bangsa Israel pilih ada dua dampak yang pasti terjadi, yaitu yang berdampak berkat atau kutuk. Saudara, pada intinya hanya ada dua dampak yang terjadi pada pilihan yang kita ambil, yaitu yang berdampak berkat, berdampak positif, yaitu menjadi berkat untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan bahkan menyenangkan hati Tuhan.
Ataukah yang kedua, yang berdampak kutuk negatif, yang tidak menjadi berkat untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan bahkan bisa mendukakan hati Tuhan. Dan saya yakin bahwa setiap kita di sini, kita menginginkan agar pilihan yang kita ambil itu berdampak berkat. Amin. Nah saudara, bagaimana caranya agar pilihan yang kita ambil itu menjadi berkat, merupakan pilihan yang berdampak berkat? Bagaimana caranya agar kita bisa memilih dengan tepat? Jawabannya telah Tuhan berikan di ayat selanjutnya, di Ulangan 30 ayat 20 yang saya akan bacakan. Ulangan 30 ayat 20 berkata, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sobat ICC, pada intinya adalah bagaimana caranya. Yang pertama, caranya kita harus dekat, kita harus fokus pada sumber yang tepat, yaitu Tuhan kita. Di ayat ini dikatakan agar kita mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berpaut pada Tuhan. Berarti saudara, di setiap pilihan yang kita ambil, fokusnya adalah sumber kita, fokusnya adalah tentang Tuhan, bukan tentang keinginan kita sendiri. Jadi sebelum kita menentukan pilihan kita bisa merenungkan apakah yang kita pilih ini menyenangkan hati Tuhan, apakah kita yang pilih ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan pastilah baik juga untuk kita. Seperti firman Tuhan berkata, karena semua rancangan Tuhan adalah baik untuk kita. Tetapi sebaliknya, apa yang baik dan benar menurut kita belum tentu itu baik dan benar menurut Tuhan. Jadi saudara, kita harus dekat pada sumber kita. Kita harus tahu apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan, apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saat kita akan memilih, kita bisa mereview kembali apakah ini sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memilih dengan tepat, yaitu dengan kita meminta hikmat pada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita minta hikmat agar atas pilihan yang kita pilih, kita bisa menjalaninya dengan tepat. Kita bisa menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya akan membacakan suatu artikel di mana artikel ini menggambarkan bahwa terkadang ada hal yang terlihat baik dan tepat, tetapi ternyata hal tersebut berbahaya atau tidak tepat karena kita menjalaninya dengan tidak tepat. Jadi, di Inggris ada sebuah sungai yang bernama Bolton Street yang menawarkan pemandangan yang menawan. Bolton Street memiliki air yang jernih dan tenang dengan lebar 1,8 meter. Siapapun yang datang pasti tergoda untuk berfoto dan menceburkan diri ke dalamnya. Akan tetapi, siapa sangka sungai ini ternyata sudah menelan banyak korban. Karena di balik ketenangannya di permukaan, di dasar sungai Bolton Street tersebut mengalir arus yang kuat dengan banyak goa dan terowongan. Siapapun yang masuk ke sungai tersebut akan tersedot terbawa arus yang kuat. Saudara, dari Bolton Street tersebut terlihat bahwa Bolton Street sebuah sungai yang menawan terlihat di atas permukaan, sehingga saat orang melihatnya pasti akan tergoda untuk menceburkan diri ke dalamnya. Tapi ternyata di balik sungai yang tenang tersebut berbahaya, ada bahayanya, yaitu di bawahnya ada goa dan terowongan yang bisa menarik, yang arusnya kuat, yang bisa membawa orang yang masuk tersedot ke dalamnya. Nah saudara, begitu pun dengan pilihan yang kita pilih. Terkadang ada pilihan yang saat kita lihat di awal
itu terlihat baik, tetapi ketika kita tidak menjalaninya dengan tepat, ketika kita tidak menjalaninya sesuai dengan hikmat Tuhan, kita menjadi tersedot pada akhir yang berujung tidak baik. Oleh karena itu, kita selalu membutuhkan hikmat dan penyertaan Tuhan di saat kita menjalani pilihan kita tersebut. Dalam kehidupan kita, banyak sekali mimpi, banyak sekali tujuan yang ingin kita capai, di mana semuanya itu baik. Terlebih lagi ketika mimpi dan tujuan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa menjadi berkat juga untuk orang lain di sekitar kita. Tetapi jangan lupa saudara, bahwa di saat kita menjalani pilihan untuk mencapai mimpi tersebut, kita membutuhkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi salah prioritas saat kita menjalaninya karena kita terlalu fokus pada tujuan tersebut. Terkadang di saat kita terlalu fokus pada suatu tujuan atau dream, bisa saja kita jadi salah prioritas, bisa saja kita jadi malah mengesampingkan Tuhan. Dan bahkan mungkin ada yang sampai berkompromi dengan dosa demi tercapainya tujuan tersebut. Hal itulah yang bisa membuat kita terkecoh dari pilihan kita yang awalnya tepat menjadi berujung hal yang tidak baik. Oleh karena itu, poin yang kedua, saat kita memilih pilihan yang tepat, kita tetap membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk kita menjalankan pilihan tersebut. Kita membutuhkan Roh Kudus, tuntunan Tuhan ketika kita belok dari jalan yang tepat tersebut, agar Tuhan bisa mengembalikan kita ke jalan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, setiap harinya saudara, kita harus dekat dengan sumber kita, dengan Tuhan, dan kita harus terus dan terus meminta hikmat pada Tuhan. Dan Tuhan memiliki banyak cara untuk menuntun kita, lewat orang, komunitas yang tepat di sekitar kita, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang dibagikan di hari Minggu, merupakan semua jalan yang Tuhan berikan pada kita, dan kita akan bisa peka mendengarnya, melihatnya ketika kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, memilih itu bukan merupakan hal yang mudah. Terlebih lagi ketika kita tahu bahwa ada dampak dari setiap hal yang kita pilih. Oleh karena itu, agar kita bisa memilih dengan tepat, kita membutuhkan sumber yang tepat. Kita harus dekat dengan sumber yang tepat. Dan jangan lupa untuk kita selalu meminta hikmat dari Tuhan, dari sumber kita, agar kita bisa menjalaninya dengan tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan, kembali agar kami dengan kebebasan yang telah Tuhan berikan pada kami, untuk kami memilih dengan tepat apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang telah memberikan Roh Kudus atas setiap hati kami, Tuhan, untuk kami bisa menjalani setiap pilihan kami dengan baik dan benar dan sesuai dengan jalan Kau, sehingga saat kami berada di luar jalan-Mu, Tuhan, Kau yang akan mengembalikan kami ke jalan Kau yang tepat, Tuhan, ke jalan Kau yang terbaik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat ICC yang mendengarkan devotion pada pagi hari ini, Tuhan. Jika mereka sedang mengalami pergumulan, kebingungan, Tuhan, untuk menentukan pilihannya, Tuhan, biarlah Roh Kudus, Tuhan, hikmat atas Tuhan bekerja atas setiap diri mereka, Tuhan, sehingga mereka mengetahui jawabannya, Tuhan. Mereka bisa memilih hal yang tepat, yang baik, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, segala pergumulan mereka Engkau yang jawab, Engkau yang berikan kekuatan, Tuhan, Engkau yang berikan penghiburan, Tuhan, setiap harinya, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami mau angkat pergumulan kami, dan segala sesuatu aspek yang ada dalam hidup kami percaya Engkau yang pegang kendali dan kuasa atasnya. Kami ucap syukur, kami ngasih Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Sobat ICC telah mengikuti devotion pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.